Jangan panik ya kalau baru tahu kadar kolesterolmu naik. Saya tidak bilang obat itu tidak penting. Tapi percaya atau tidak, di dapur rumah kamu sekarang ada 3 teman rahasia yang bisa membantu membersihkan dan mengurangi plak di pembuluh darah. Harganya murah, bahkan bisa didapat di warung tetangga. Penasaran? Baik, saya akan kasih tahu satu persatu. Tapi perhatikan ya, ini bukan buat kamu yang sudah punya penyakit jantung dan pembuluh darah berat. Ini lebih cocok buat pencegahan atau pendamping. Yuk kita bahas. Pertama, kunyit. Tapi sebelumnya kita bahas soal plak dan peradangan. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak orang salah sangka soal plak. Karena makan gorengan ataupun makan yang berlemak. Padahal akar masalahnya sering dari peradangan kronis di dalam pembuluh darah. Nah, kunyit mengandung kurkumin, anti radang alami yang super kuat. Peradangan bisa datang dari rokok, polusi, stres, kurang tidur, bahkan gigi bolong. Jadi kalau peradangan reda, plak susah menempel. Kamu bisa pakai kunyit di sayur, jamu, atau teh kunyit hangat. Lalu bumbu kedua yang sering diremehkan adalah bawang putih. Bawang putih berfungsi sebagai pembersih alami. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah pakai ini buat menjaga pembuluh darah. Kandungan alicinnya bekerja mirip seperti sabun pencuci piring buat dinding pembuluh darah. Dia membantu menurunkan kolesterol jahat dan sedikit mengencerkan darah, sehingga jantung tidak perlu bekerja keras. Caranya, jangan digoreng sampai gosong, karena akan sangat mengurangi khasiatnya. Lebih baik dimakan mentah atau digepret. Diamkan 10 menit, baru campur di akhir masakan. Rasanya getir, tapi dibanding getirnya saat Anda terkena penyakit jantung, getirnya bawang putih ini lebih menyenangkan dan murah meriah. Bumbu yang ketiga adalah jahe. Jahe berperan melancarkan aliran darah. Selain bikin badan hangat, jahe ini pencegah penggumpalan darah. Gumpalan darah itu berbahaya karena bisa memicu serangan jantung atau stroke. Rutin minum wedang jahe tanpa gula jauh lebih sehat daripada minuman kemasan yang mengandung pemanis buatan. Jahe bekerja membantu darah tetap encer dan mengalir lancar. Catatan penting dari semua penjelasan ini adalah bahwa kita harus tegas. Ketiga bahan ini bukan penghapus dosa makanan. Jangan gara-gara rutin mengonsumsi ketiga bahan di atas, lalu merasa aman dan tidak mengontrol pola makan. Itu keliru. Mereka hanya penolong, bukan pengganti gaya hidup sehat. Olahraga tetap penting. Tidur cukup, kurangi gula. Kalau kolesterol kamu sudah sangat tinggi, ditambah riwayat keturunan, ya tetap harus ikut anjuran dokter dan minum obat. Pembuluh darah yang elastis dan bersih itu kunci hidup sehat dan bahagia tanpa tergantung alat medis. Nah, dari bawang putih, kunyit, dan jahe, mana yang paling sering kamu pakai sehari-hari? Atau punya racikan keluarga yang manjur? Share di kolom komentar ya.